Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putrono Godri, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem koloid dan menjelaskan proses pembuatan parfum melati. Sistem koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam satu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Kita perlu tahu bahwa pengertian fase dan wujud itu berbeda, karena zat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Perbedaan koloid, larutan, dan suspensi. Ciri-ciri larutan bersifat homogen. Semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Terdiri dari satu fase, bersifat stabil, tidak dapat disaring. Contoh, larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka, dan larutan NaCl. Ciri-ciri koloid. Terlihat homogen, tetapi bersifat heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Terdiri dari dua fase, umumnya bersifat stabil, tidak dapat disaring, tetapi dapat disaring dengan penyaring ultra. Contoh, sabun, susu, kabut, santan, agar-agar, tinta, dan mayones. Ciri-ciri suspensi. Bersifat heterogen, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer, terdiri dari dua fase, bersifat tidak stabil, dapat disaring. Contoh, air keruh, air pasir, lumpur, tepung, kopi, dan kuah. Ini merupakan tabel jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida, sehingga dari sini bisa kelihatan bahwa padatan kromium itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat atau fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair atau medium pendispersi yang berupa air. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Jadi, ketika melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kita akan merasakan kelilipan karena adanya padatan atau fase terdispersi di dalam asap, medium pendispersi. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Aerosol tidak bisa bertahan lama, hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh aerosol yaitu parfum.
Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdepresi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. 5. Emulsi padat. Emulsi padat yang memiliki fase terdepresi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air sebagai fase terdepresi yang dicampur dengan bubuk agar-agar sebagai medium pendepresi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Partikel-partikel air terdepresi atau tersebar dalam partikel agar-agar. 6. Emulsi. Jika fase terdepresi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebut sebagai emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur, contohnya susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdepresi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu itu punya level kepolaran yang berbeda, maka kedua zat ini tidak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdepresi berupa gas dalam medium pendepresi padatan, atau bisa disebut juga dengan gas yang terdepresi di dalam padatan. Contohnya spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. 8. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Buih memiliki fase terdepresi berupa gas dalam medium pendepresi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdepresi di dalam cairan. Contohnya, buih sabun. Karena adanya udara sebagai fase terdepresi yang terjebak di dalam larutan sabun sebagai medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Di sini, saya akan membuat contoh jenis koloid aerosol, yaitu membuat parfum melati. Simaklah proses pembuatan parfum melati.